pertanyaannya tadi, bagaimana eksistensi atau bentuk kehadiran dari setan atau roh jahat atau simbolis atau Mbak Lucifer? Satu, dalam kisah penciptaan di bumi dikatakan bahwa Allah melihat hasil ciptaannya itu sungguh baik dan amat baik. Jangan lupa ya, Kejadian pasal 1 ayat 31. Jadi waktu Tuhan menciptakan bumi, langit dan segala isinya, dikatakan semuanya baik. Lalu dia menciptakan tanaman, tumbuhan, binatang, dan juga manusia diciptakan seturut gambar dengan rupa Allah, semuanya baik. Dia juga menciptakan hari, minggu, bulan, dan tahun, semuanya baik. Oke? Artinya apa? Waktu Tuhan menciptakan malaikat, ya, pada awalnya, pada dasarnya baik. Oke? Artinya, waktu Tuhan menciptakan bumi manusia yang pertama, ya, semuanya baik. Waktu Tuhan juga menciptakan malaikat, semuanya baik, belum ada unsur dosa di sana. Semuanya baik. Oke. Namun dalam Kejadian pasal 3 dikatakan iblis menggunakan ular. Kan di pasal 3 iblis menggoda Hawa kan? Untuk ya, di sanalah lahir pertama kali dosa pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa sehingga mereka jatuh dalam dosa. Oke? Dalam teks ini mau menjelaskan kepada kita, ada malaikat-malaikat yang jatuh karena berbuat dosa, dicatat dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Kenapa mereka jatuh dalam dosa? Karena ketidaktaatan malaikat itu. Sebab mereka sombong dan ingin melawan Tuhan. Tidak begini. Tuhan tidak pernah menciptakan si bego, si setan, si iblis. Atau si bego ganja. Nggak pernah Bapak Ibu. Yang Tuhan ciptakan itu adalah malaikat dengan segala potensi kemampuan yang terbatas diberikan oleh Allah. Tetapi ada beberapa dari malaikat itu yang sombong dan songong. Ingin melawan Tuhan. Waktu muncul itu di hati dan pikiran beberapa layan malaikat itu, disitulah mereka menjadi si beku, si setan, dan si iblis. Jadi bukan karena Tuhan yang membuat beberapa malaikat itu menjadi setan atau iblis. Enggak. Mereka sendiri yang memang ingin menjadi setan dan iblis dengan apa kesombongannya dan juga kesongongannya. Saya berharap ini clear Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita berpikir Tuhan menciptakan setan. Enggak. Yang Tuhan ciptakan itu adalah malaikat. Karena awal mula daripada iblis itu kan dari beberapa malaikat yang jatuh ke dalam dosa kan Bapak Ibu. Tapi pada prinsipnya malaikat itu pertama kali diciptakan Tuhan clear dan clean. Bukan menjadi setan, bukan menjadi iblis, bukan menjadi si beku, bukan. Tapi menjadi apa? Malaikat-malaikat Tuhan. Pribadi-pribadi akan melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi karena memang beberapa malaikat itu saya katakan jadi ingin melawan Tuhan, memberontak sama Tuhan, maka disitulah mereka menjadi iblis. Yudas pasal 6 ayat 13 sampai 17. Nah, maka jelaslah sudah asal usul muasal daripada si setan, si iblis atau si polis itu Bapak Ibu. Jelas sudah. Artinya ya, dari ayat-ayat tadi memberikan gambaran yang kuat bahwa malaikat-malaikat yang tidak taat serta memberontak kepada Allah, mereka itulah yang akhirnya menjadi setan dan menjadi iblis. Dan tahukah Bapak Ibu? Atau mereka memberontak melawan Allah, langsung Tuhan hukum kok. Dengan apa? Menjatuhkannya ke bumi. Jadi jangan ada orang berpikir begini, loh, kok Tuhan udah tahu ini setan dan iblis? Iya, sombong dan sombong sama dia. Kenapa nggak dihukum? Dihukum. Maka setan itu tidak lagi, malaikat-malaikat yang memberontak kepada Tuhan yang menjadi setan itu tidak lagi posisi mereka di surga kan? Bapak Ibu. Tapi di mana? Di bumi. Artinya apa? Menjadi sama rata dengan manusia. Jadi jelas di sini. Tuhan konsisten loh. Tuhan tegas loh. Nah, jadi dalam menciptakan pada awalnya itu malaikat itu semuanya benar kok. Kudus kok. Suci kok. Dan itu ditegaskan dalam Kolose pasal 1:16. Maka malaikat itu disejajarkan dengan panggilan apa? Mikael. Ya kan? Dalam Yudas pasal 1 ayat 9. Sempurna, penuh hikmat dan maha indah.
bahkan didekatkan, ditempatkan dekat kerub. Artinya dekat dengan Allah itu maksudnya ya, ditempatkan dekat kerub di sini. Dekat dengan hadirat Allah. Bahkan mereka, malaikat-malaikat itu diizinkan Tuhan untuk masuk surga, menjadi pekerja-pekerjanya Tuhan kan sebenarnya. Tetapi karena kesombongannya tadi, ya akhirnya mereka apa? Menjadi iblis dan langsung dihukum Tuhan detik itu juga. Kesimpulan kita, Tuhan tidak pernah menciptakan si iblis, si iblis, si setan atau Mbak Lucifer. Tapi Tuhan yang Tuhan ciptakan adalah malaikat yang kudus dan suci benar. Kalaupun akhirnya ada beberapa malaikat itu yang hanya menjadi simbolis, itu karena kedegilan hati mereka yang ingin melawan Tuhan, yang ingin memberontak, atau yang ingin mendirikan kerajaan sendiri. Alias apa? Dia menjadi Tuhan kan motifnya. Jadi dengan demikian, kita tidak boleh menuduh Tuhanlah yang menciptakan iblis atau si iblis atau si iblis. Enggak lah. Tuhan itu enggak kurang kerjaan. Semua yang Tuhan ciptakan di dalam Kejadian pasal 1:31. Baik, 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 dan baik. Tuhan juga tidak pernah menciptakan Adam dan Hawa supaya terjerumus di dalam dosa. Enggak. Buktinya apa? Waktu pertama kali Tuhan ketemu dengan Adam lalu membawa Adam dan Hawa ke Taman Eden itu langsung Tuhan kasih peringatan. Awas, hati-hati. Jangan engkau pergi dekati bahkan memeti memakan buah terlarang di pojok paling ujung sana. Ingat ya, kalau engkau memetik memakannya, engkau pasti jatuh dalam dosa. Artinya apa? Ada warning loh, ada peringatan loh dari Tuhan sebelum Adam dan Hawa memakan buah terlarang. Itu membuktikan apa? Tuhan tidak pernah menuntun Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan tidak pernah merekayasa supaya Adam dan Hawa nanti makan buah terlarang. No, no, nggak ada itu. Karena ada ajaran sesat yang mengatakan, oh Tuhan merancang Adam dan Hawa supaya jatuh dalam dosa. Sesat itu pemahaman itu. Peringatan, konsekuensi hukuman sudah Tuhan ingatkan sebelum Adam dan Hawa menikmati semua apa yang ada di tanah Eden. Hal berikutnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa saja sih, siapa saja nama-nama setan, iblis, atau simbolis. Supaya kita tahu ya Bapak Ibu ya. Saya berharap nama-nama kita tidak ada yang terikut di sini. Satu, 5 nama setan yang menyangkut sifat-sifat jahatnya. Tadi kita sudah singgung Matius pasal 4 ayat 1 dan 10. Iblis. Ya, dalam bahasa Yunaninya tukang bolos, tukang bohong, tukang fitnah, tukang menghakimi orang. Yang kedua, ya, si pencoba. Matius pasal 4 ayat 3. Artinya suka merongrong, mendorong, mendesak, memperalat orang untuk apa? Tidak apa-apa. Lakukan saja itu dosa. Tipu aja itu tetanggamu, bohongin aja itu orang. Nggak apa-apa. Kamu nggak langsung mati kok. Kan itu kata si ular yang mencobai Hawa kan di Taman Eden. Oh, kalian tidak akan mati seperti apa kata Tuhan kalian? Enggak. Enggak mati kok kalian. Kalian makan aja. Kan gitu. Nah, inilah pola-pola kerjanya iblis di zaman ini terjadi. Nggak apa-apa. Korupsi dikit-dikit juga nggak apa-apa. Yang penting jangan banyak. Lagi pula mata KPK kan nggak ada di mana-mana. Hanya ada di Jakarta. Bapak Ibu, saya agak agak gemas saya ya. Ada politisi, agamanya Kristen pula. Dia bilang kemarin di rapat dengan Menteri Keuangan, ya nggak apa-apa lah kalau korupsi dikit-dikit. Dia, saya pikir ini pendetanya harus bertanggung jawab ini kok kenapa jemaatnya begini pola pikirnya. Saya agak protes juga. Satu nusa, satu bangsa dengan kita semua di sini orang Batak. Opung kita pernah mengeluarkan statement juga. Saya agak gemas juga ya kok kenapa si Opung itu ngomong begitu ya. Dia bilang, ya kalau selama di dunia ini tipu-tipu dikit nggak apa-apalah. Hanya di surga nanti kita nggak bisa nipu. Aduh ampun. Waktu itu disampaikan itu waktu pertemuan ibadah
sebuah gereja suku terbesar di Republik ini. Dia menyampaikan itu loh. Saya kecewa juga sih. Tapi di sisi lain saya berpikir, ya mungkin karena pendetanya begitu kali penjelasannya sama si opung ini. Sehingga konsepnya dia jadi begitu. Jadi tolong Bapak Ibu, kita jelaskan dengan detail lah ya, yang benar dari Alkitab itu apa, kejemas, supaya mereka tidak sampai salah. Nama lain adalah roh pendusta, yang cenderung mendorong orang untuk selalu apa? Berbohong, menipu, berkhianat. Maka dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 44, si iblis itu adalah pendusta atau juga disebut bapa segala pendusta. Yang artinya si iblis itu adalah aktor intelektual, pembuat dan penyebar berita hoax. Berita hoax itu kan berita dusta ya, berita bohong ya Bapak Ibu ya. Dan hari-hari ini iblis sedang luar biasa. Memakai manusia yang belum bertobat untuk apa? Menjadi kaki tangannya, menyebar. Membuat apa? Berita hoax. Si iblis juga dikatakan namanya pembunuh manusia. Artinya mendorong orang untuk apa? Menyakiti diri sendiri. Termasuk di dalamnya tadi apa? Bunuh diri. Termasuk juga apa? Menyakiti orang lain. Bapak Ibu, ada fenomena yang hari-hari ini kita lihat sangat memprihatinkan. Kita lihat contoh-contoh di dalam yang diberitakan oleh berbagai media televisi. Seorang ibu tega membunuh semua anak-anaknya. Hanya karena apa? Dia tidak rela anaknya ya mengalami kesulitan untuk dapat makan dan minum. Dia racuni anak-anaknya. Dan itu bukan dilakukan juga oleh sebagian beberapa orang-orang Kristen. Di Surabaya terjadi loh Bapak. Orang Kristen melakukan. Dia bunuh, dia racuni semua anak. Karena kenapa? Karena dia bilang, daripada anak saya ini mengalami kesulitan untuk dapat makan dan minum. Salah. Itulah bentuk pekerjaan iblis loh. Nama lain daripada setan itu adalah roh najis yang mendorong orang untuk selalu terus berpikir kotor, porno. Tadi sudah saya singgung dalam Wahyu pasal 18 ayat 2 dan juga dalam Zakaria 13 ayat 2. Makanya kenapa di zaman ini sekarang orang lebih mudah berpikir porno, berpikir negatif, berpikir kotor kan gitu ya. Daripada berpikir positif karena ada pekerjaan iblis bekerja di dalamnya. Tahukah Bapak Ibu, media sosial, Twitter, Facebook, YouTube dipakai iblis juga itu untuk menyebar apa? Gambar film porno kan? Merusak pikiran anak-anak bangsa untuk selalu berpikir kotor. Itu terjadi. Bahkan dikatakan bahwa setan itu juga disebut namanya roh penyesat. Karena seringkali merongrong dan mendorong, memperalat orang untuk hidup di dalam ajaran yang salah. Maka itu yang menjadi penyebab kenapa hari-hari ini kita makin lihat muncul menjamur apa ajaran-ajaran sesat. Ya, muncul kan sekarang.